Halo sobat semua, selamat datang di channel Donghua TV. Ini adalah anime Sentoin Hakenshimasu. Sebuah organisasi rahasia yang ada di bumi akan mengutus seorang petarung bernama Sentoin Rokugo untuk menyelidiki planet baru yang mirip seperti bumi. Yukari dan Astaroth merupakan petinggi dari organisasi itu. Sentoin akan pergi ke planet baru melalui mesin yang diciptakan oleh Profesor Lilith. Namun ia akan pergi bersama dengan Alice yang merupakan sebuah android yang cerdas. Dan di dalam tubuhnya sudah ditanamkan sebuah bom yang memiliki daya ledak yang tinggi. Sebelum pergi, petinggi Astaroth mengatakan misi Sentoin. Ia harus membuat markas di planet itu agar organisasi mereka bisa pindah ke planet tersebut. Sentoin juga diberikan sebuah alat guna untuk meminta senjata yang nantinya akan dikirimkan langsung oleh Lilith. Setelah persiapan selesai, Sentoin dan Alice akhirnya berangkat ke planet tersebut. Saat mendarat, Alice menyarankan agar mereka pergi ke kota yang mereka lihat sebelumnya. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan hewan yang mirip seperti anjing. Karena tak bisa lari lagi, Sentoin terpaksa harus melawannya. Dengan senjata yang mereka minta, para hewan liar itu berhasil dikalahkan. Lalu, beberapa orang datang menghampiri mereka. Berkat chip yang ditanamkan di kepalanya, Sentoin langsung mengerti bahasa dari orang-orang itu. Agar tidak dicurigai, Alice berusaha membohongi mereka dengan berkata bahwa mereka adalah penggelana yang sedang mencari obat untuk kesembuhan Sentoin. Dan barang-barang mereka telah hilang akibat diserang oleh monster sebelumnya. Orang-orang itu pun percaya dengan perkataan Alice. Ia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai seorang kesatria bernama Snow. Snow lalu mengajak mereka masuk ke dalam kotanya. Saat di depan gerbang, Sentoin melihat sebuah tank yang telah rusak. Snow menjelaskan bahwa itu adalah artefak dari zaman kuno yang digunakan saat melawan kerajaan iblis. Dan mereka terus mengawetkannya dengan menggunakan sihir walaupun ada beberapa bagian yang telah rusak. Setelah itu, Snow membawa mereka menemui Tilis yang merupakan seorang putri dari kota itu. Putri Tilis meminta agar mereka mau membantu kerajaannya, sebab setelah kerajaan iblis menyatakan perang, kesatria di kotanya mulai berkurang. Snow kemudian mengajak mereka berkeliling ke istana. Alice melihat sebuah alat dan menanyakannya. Snow berkata bahwa itu adalah mesin kuno yang biasa dipakai untuk memanggil hujan. Namun karena alat itu sudah rusak, kini tak dipakai lagi. Alice meminta izin kepada Snow untuk memperbaikinya. Snow merasa jika Alice bisa memperbaikinya, maka ia akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Dengan sangat senang, Snow kemudian menyuruh Alice untuk memperbaikinya. Setelah selesai, Sentoin mengubah kata sandi mesin itu dengan bahasa yang jorok. Hal itu ternyata didengar oleh Putri Tilis yang akhirnya membawa mereka bertemu dengan sang raja. Sentoin awalnya akan dihukum mati, namun karena ia telah memperbaiki mesin hujan, ia pun tak jadi dihukum dan akan menjadi pengikut Putri Tilis. Sentoin kini mendapatkan tugas sebagai pemimpin kesatria penyerbu. Dan Snow jabatannya diturunkan karena sebelumnya telah mengizinkan mereka untuk memperbaiki mesin hujan. Sekarang ia memiliki jabatan sebagai wakil dari Sentoin. Mereka lalu mengumpulkan pasukan yang tersedia dan hanya ada pria tua serta para wanita saja. Sebab pasukan kesatria muda sudah gugur dalam perang melawan Raja Iblis. Setelah melihat beberapa riwayat dari prajurit yang ada, Sentoin dan Alice memutuskan untuk memanggil dua orang prajurit. Mereka adalah Rose yang bisa menyerap kekuatan musuhnya dengan memakannya, serta Grim yang merupakan seorang penyihir. Tim mereka lalu bersiap menyerang camp terdepan pasukan iblis. Karena menurut Snow, menyerang camp terdepan bisa mendapatkan prestasi yang bagus. Namun Sentoin ingin kalau pasukannya menyerang camp persediaan Raja Iblis. Karena jika mereka memotong pasukan makanan, maka pastinya pasukan Raja Iblis akan mundur. Sentoin dan yang lainnya berhasil menghancurkan pasukan makanan Raja Iblis. Rose mulai membakar semua pasukan itu. Lalu tiba-tiba seseorang datang menghampiri mereka dengan menunggangi Griffon. Ia adalah Heine, sang api, salah satu dari 4 raja surgawi dari pasukan Raja Iblis. Sentoin meminta agar mereka semua bekerja sama melawannya
Namun Rose dan Snow memilih untuk membakar persediaan makanan, sementara Alice memilih untuk sembunyi dan Rose masih tertidur. Sentoin akhirnya melawan Heine sendirian. Monster iblis kemudian datang dan langsung menghabisi Grimm. Ia adalah Gadalkan, sang bumi yang juga salah satu dari 4 raja surgawi dari pasukan Raja Iblis. Heine yang melihatnya datang memilih untuk pergi, sementara Sentoin dan yang lainnya kini bekerja sama melawan Gadalkan. Akan tetapi saat pertarungan akan berlangsung serius, tiba-tiba bawahan Gadalkan datang dan memberikan informasi sehingga Gadalkan pun harus mundur. Mereka lalu membawa mayat Grimm di kuilnya. Sebab Grimm sebenarnya tak bisa mati, jika ia mati maka akan selalu hidup kembali. Setelah menunggu beberapa jam, Grimm akhirnya hidup kembali. Sention sangat senang karena Grimm yang merupakan anggota timnya bisa hidup kembali. Sementara itu, di kerajaan, sang raja mendapatkan laporan bahwa pasukan Raja Iblis telah mundur. Mereka pun bertanya-tanya mengapa hal itu bisa terjadi. Lalu datanglah Sentoin menjelaskan semuanya, bahwa berkat dirinya lah yang membakar pasokan sehingga para pasukan Raja Iblis mundur. Walau sekuat apapun pasukan Raja Iblis, pastinya mereka butuh makan dan minum. Setelah itu, mereka pun mengadakan rapat strategi selanjutnya. Menurut sang pahlawan, lantai di atas menara Dester terdapat 2 iblis kuat yang menjaganya. Kedua iblis kuat itu telah mengalahkan sang pahlawan. Namun sang pahlawan berpesan mereka harus merebut menara Dester itu, karena harta yang ada di dalam menara Dester bisa membuat mereka menaklukkan menara Raja Iblis. Untuk bisa merebutnya, maka mereka akan menyerang secara massal. Saat penyerangan dimulai, Sentoin memilih untuk bersantai karena menurutnya strategi yang mereka gunakan itu salah. Ia menunggu hingga hari sudah petang untuk menyerang menara Dester. Sentoin dan anggota tim lainnya mulai ikut menyerang. Akan tetapi mereka menyerang dari luar menara dengan cara memanjatnya. Saat sampai di atas, Sentoin melihat 2 petinggi iblis yang mengalahkan sang pahlawan. Mereka adalah iblis Rista dan iblis Gil. Sentoin secara diam-diam kemudian menendang Rista sehingga membuatnya hampir saja terjatuh. Sementara Gil tak bisa bergerak karena ia diancam jika bergerak maka mereka akan melempari Rista dengan batu dan Rista pastinya akan terjatuh. Sentoin kini berhasil mengalahkan Gil. Rista yang berhasil naik ke atas melihat Gil yang sudah babak belur. Ia pun juga mendapat ancaman agar tidak menyerang Sentoin, karena bila menyerangnya, maka Gil akan dihabisi. Rista akhirnya menyerah dan meninggalkan menara Dester. Setelah peperangan itu, Sentoin kembali mendapatkan misi, di mana ia diperintahkan untuk mengalahkan Heine sang api yang sedang mengamuk. Namun sebenarnya itu hanyalah rencana dari ahli strategi kerajaan untuk menjadikan Sentoin sebagai tumbal. Sentoin dan anggota timnya kemudian diberi pasukan untuk menyerang Heine, yang mana Heine ternyata membawa golem untuk melawan mereka. Snow lalu melawan Heine, sementara Sentoin akan melawan golem itu. Sentoin menyuruh Alice untuk meminta bom di markas. Namun karena pengirimannya akan lama, Alice menyuruh Sentoin untuk mengulur waktunya. Sentoin yang tak bisa melawan golem itu terpaksa melepaskan penghalangnya, sehingga ia kini bisa menahan serangan golem itu, dan Alice yang sudah mendapatkan kiriman bom akhirnya meledakkan monster golem. Setelah itu, Sentoin tak bisa bergerak selama 3 menit, yang mana itu merupakan efek samping karena ia telah melepaskan penghalangnya pada kostumnya. Heine kemudian datang menyerang Sentoin dan timnya. Mengetahui Sentoin yang tak bisa bergerak membuat Heine ingin menghabisinya langsung. Untungnya, Grimm membuat Heine tak bisa bergerak dengan sihir kutukannya. Sentoin yang sudah bisa bergerak bersiap untuk menghabisi Heine. Namun Heine mencoba mengajak Sentoin bergabung dengan pasukan iblis. Sentoin sebenarnya sudah terpengaruh dengan ajakan Heine. Akan tetapi, Snow yang marah karena telah dikalahkan dengan cepat menyerang Heine dan mengambil batu kristal Heine. Yang mana batu kristal itu berfungsi menyimpan banyak mana sehingga orang yang memegangnya bisa menggunakan sihir, dan Heine kini tak bisa menggunakan sihir lagi. Ia akhirnya memilih untuk mundur bersama dengan pasukannya. Sentoin dan timnya merayakan atas keberhasilan mereka. Setelah pulang dari mengantarkan Sentoin yang mabuk, Snow bertemu dengan ahli strategi kerajaan.
ia menawarkan jabatan kapten kepada Snow. Namun Snow harus menemukan bukti bahwa Sentoin adalah mata-mata. Ahli strategi memberikan uang kepada Snow untuk memberikannya kepada Sentoin, dengan alasan sebagai bonusnya sehingga Snow bisa ke kamar Sentoin untuk mencari buktinya. Akan tetapi saat berada di depan pintu, Snow malah mendengar Sentoin bahwa ia ingin segera mendapatkan markas agar misi mereka sebagai mata-mata bisa diselesaikan. Snow pun sangat terkejut karena mengetahui Sentoin adalah mata-mata. Tanpa mendengar penjelasan mereka, Snow langsung menyuruh mereka meninggalkan kotanya. Setelah Sentoin pergi, Snow diangkat kembali menjadi kapten. Sementara Sentoin dan Alice kini mendapatkan tempat untuk mereka jadikan markas. Mereka mulai merencanakan untuk membuat alat teleportasi dari bumi ke planet itu. Namun menurut Alice, untuk membuat alat itu membutuhkan waktu selama 1 bulan. Sehingga Sentoin sebaiknya kembali ke kota dan membantu melawan pasukan Raja Iblis. Sebelum itu, Alice dan Sentoin memasang ranjau di rute yang akan dilewati oleh pasukan Raja Iblis. Mereka juga memasang jebakan khusus untuk Heine dengan memasang ranjau di bawah batu sihir Heine. Saat kembali ke kota, mereka mendapatkan kabar bahwa sang pahlawan telah menghilang, sehingga sangat kecil kemungkinannya untuk menang melawan pasukan Raja Iblis. Alice dan Sentoin memutuskan untuk kabur dari kota itu, serta mulai mengemasi barang-barangnya. Akan tetapi, tiba-tiba Putri Tilis datang menemui Sentoin. Ia menunjukkan parasut yang digunakan Sentoin dan kini telah mengetahui kalau Sentoin adalah mata-mata. Namun ia tak akan menahan mereka. Ia hanya ingin agar Sentoin melihat peperangan yang terjadi besok dan menyampaikan ke negaranya tentang kerajaannya yang bertarung dengan gigih mempertahankan kotanya. Esoknya, peperangan kini akan dimulai. Pasukan Raja Iblis yang sedang menuju kerajaan manusia tiba-tiba saja mulai mendapatkan serangan, yang mana itu ternyata adalah ranjau yang sudah Sentoin pasang. Sementara Alice menyadari kalau batu sihirnya berada di dekat itu. Saat mencari di sekelilingnya, ia kini menemukan kembali batu sihirnya. Pasukan manusia kini tengah bersiap menunggu kedatangan para pasukan Raja Iblis. Akan tetapi, karena ranjau yang telah dipasang oleh Alice dan Sentoin membuat pasukan Raja Iblis terlambat datang. Hingga ketika sore harinya, pasukan Raja Iblis telah tiba dengan dipimpin oleh Heine dan Gadalkan. Rose dan Grim berusaha menghentikan pergerakan mereka. Rose bertarung melawan Gadalkan dan Grim bertarung melawan Heine. Sementara Snow bergegas pergi mencari Putri Tilis untuk mengamankannya. Sentoin dan Alice kemudian membawa pergi Putri Tilis, sebab menurut Sentoin kotanya akan segera hancur dan Putri Tilis harus tetap hidup. Namun saat membawanya pergi, mereka bertemu dengan Snow. Snow meminta maaf kepada Sentoin karena sudah memperlakukannya dengan buruk. Ia juga memohon agar Sentoin membantu mereka melawan pasukan Raja Iblis. Sentoin awalnya menolak permintaan Snow, namun karena ia melihat Snow yang berharap padanya dengan air mata, membuat Sentoin akhirnya luluh dan membantu mereka. Sentoin kemudian menyuruh Alice untuk memanggilkan senjata untuknya, sebab mereka sudah tak punya waktu untuk pergi ke gerbang depan. Sentoin lalu menghancurkan para golem itu dengan senjatanya. Heine tahu bahwa itu pastinya dilakukan oleh Sentoin, yang mana sebenarnya Sentoin sudah memperkirakan hal itu. Ia kembali meminta kepada Alice mengeluarkan senjata pamungkasnya. Dengan senjata itu, Sentoin langsung menghabisi Gadalkan dan bawahannya, sementara Heine dibiarkan hidup. Sentoin meminta kepada Heine agar menyampaikan kepada Raja Iblis untuk gencatan senjata selama 1 bulan. Heine dan pasukan yang tersisa akhirnya mundur. Setelah peperangan itu, Sentoin mengatakan kepada Putri Tilis bahwa ia akan kembali ke tempat asalnya. Percakapan itu didengar oleh Rose dan Grim yang meminta agar Sentoin tetap tinggal. Begitu pula dengan Snow yang kini sudah tidak memperdulikan lagi kalau Sentoin adalah mata-mata. Melihat para bawahannya yang sangat membutuhkannya, Sentoin akhirnya menunda kepulangannya. Sentoin lalu melaporkannya kepada Astaroth dan meminta agar mengirimkannya bala bantuan. Astaroth ternyata tak bisa mengirimkan bala bantuan, sebab di bumi mereka juga sedang melakukan peperangan. Namun ia akan mengirimkan seorang mutan untuk membantu Sentoin dalam menjalankan misinya.
Sentoin lalu melakukan latihan bersama mutan yang bernama Tigerman. Ketika berlatih, pedang mereka pun mematahkan pedang Snow, yang mana saat Snow mengetahuinya membuat ia sangat bersedih karena pedang tersebut selalu ia rawat setiap malamnya sebelum tidur. Melihat kesedihan Snow, Tigerman akhirnya memberikan pedangnya sebagai ganti pedang Snow yang telah patah. Putri Tilis kemudian memanggil Sentoin dan memberikan ia tugas. Dengan imbalan, ia akan memberikan informasi tentang reruntuhan yang belum pernah didatangi. Tugas yang Putri Tilis berikan adalah Sentoin harus pergi ke kerajaan Toris, menemani Snow dalam melakukan negosiasi. Sentoin dan anggota timnya lalu pergi ke kota Toris. Saat di pesta penyambutan, Sentoin bertemu dengan Heine dan Rules, sang air yang juga merupakan salah satu 4 raja surgawi dari Raja Iblis. Sentoin lalu menangkap Heine agar Rules tidak menyerangnya. Ia pun menanyakan mengapa mereka berada di kota Toris. Setelah mengetahui alasannya, Sentoin lalu menemui sang pangeran. Ia menanyakan mengapa sang pangeran bekerja sama dengan iblis dalam memberikan pasokan air. Menurut sang pangeran, jika mereka memberikan air kepada iblis, maka mereka pasti akan berhenti berperang. Sentoin yang sudah kesal malah membuat masalah dengan sang pangeran, sehingga kerajaan Toris memberikan pesan kepada Putri Tilis bahwa kini kerajaan Toris telah melakukan deklarasi perang dengan kerajaannya. Menurut Putri Tilis, jika kerajaan Toris ingin berperang, mereka pastinya butuh waktu dalam persiapan, sehingga ia ingin agar Sentoin dan timnya pergi ke tempat Raja Pasir mencari kacang air misterius. Sentoin dan timnya langsung berangkat malam itu juga, sebab mereka menghindari Raja Pasir yang hanya aktif di siang hari. Namun, saat mereka telah mengambil kacang air, tiba-tiba saja tanahnya bergetar dan mereka bergegas kabur, yang mana ternyata Raja Pasir telah bangun, dan kacang yang mereka ambil sebelumnya adalah bagian dari tubuh Raja Pasir. Elis pun langsung tancap gas untuk menghindari Raja Pasir. Setelah itu, mereka kembali ke kerajaan dan melaporkan bahwa misi telah gagal. Putri Tilis lalu memberitahu bahwa kerajaan Toris dan pasukan iblis sebentar lagi akan menyerang, sehingga ia ingin agar Sentoin pergi ke reruntuhan kuno yang ia maksud sebelumnya. Di dalam reruntuhan kuno terdapat senjata yang dapat mengalahkan Raja Pasir. Putri Tilis tak ingin bila senjata itu jatuh ke tangan para iblis. Sentoin dan timnya harus mencegah mereka mengambil senjata kuno itu. Namun menurut Elis, daripada mencegahnya, lebih baik mereka merebutnya saja. Elis bersama Sentoin dan Tigerman lalu mengatur strategi. Pasukan Putri Tilis akan melawan pasukan kerajaan Toris, sementara Tigerman akan melawan pasukan Raja Iblis sendirian. Akan tetapi, karena Tigerman hanya sendirian, maka Tigerman harus melawan mereka di hutan, sehingga Tigerman bisa menang dengan mudah. Sementara Elis dan Sentoin akan pergi ke reruntuhan kuno dan mengambil senjata itu. Saat mereka sampai di reruntuhan kuno, Heine dan Russell ternyata telah lebih dulu sampai. Sentoin dan anggota timnya kemudian mengikuti mereka dari belakang. Hingga ketika Heine dan Russell telah sampai di ruangan senjata kuno, Sentoin langsung menyerang mereka dari belakang. Russell yang pingsan akhirnya disadarkan oleh Elis melalui suntikannya. Namun saat ia sadar, Russell ternyata menghidupkan senjata kuno dan memasukinya. Heine kemudian melarikan diri dan melaporkannya kepada Raja Iblis. Sementara Russell mengejar Sentoin dan anggota timnya menggunakan senjata kuno. Russell kemudian menunggu mereka di depan reruntuhan. Karena tak bisa keluar, Elis akhirnya membagi tugasnya. Sentoin akan melawan Russell sendirian dan menahannya. Elis dan yang lainnya akan kembali ke ruangan senjata kuno untuk membuat senjata yang akan ia minta dari markas. Sentoin akhirnya keluar dan melawan Russell. Di tengah pertarungan, Russell menyadari kalau Sentoin sedang mengulur waktu untuk teman-temannya. Ia lalu kembali ke reruntuhan kuno untuk mengecek Elis dan yang lainnya. Namun Sentoin berusaha menghentikannya. Ketika telah terpojok, Elis muncul dengan senjata dari markas.
yaitu Destroyed, senjata berkaki banyak. Alice pun langsung menghajar Rachel dengan senjata itu. Setelah pertempuran tersebut, Santoin pingsan selama 3 hari. Alice menjelaskan bahwa pasukan Raja Iblis kini telah dipukul mundur beserta kerajaan Thoris. Putri Tilis akan melakukan negosiasi ulang bersama dengan kerajaan Thoris. Mereka kemudian melaporkannya kepada Astaroth bahwa misinya telah berhasil dan meminta agar mereka mengirimkan pasukan tempur lagi. Kini Santoin dan Alice bisa bersantai setelah misinya selesai. Mereka tinggal menunggu saja kedatangan pasukan bantuan dari markas Kisaragi.